Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Febriansyah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, berjurusan Budidaya Perairan angkatan 2020. Oke, kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang sistem hormon pada ikan. Oke, hormon ini sangat erat dengan kaitannya dengan sistem peredaran darah, karena darah merupakan alat transportasinya sebagai penyalur ke seluruh tubuh. Nah, jadi hormon ini bisa disebut juga dengan kelenjar endokrin. Untuk prinsip kerja hormon, yang pertama itu jumlahnya terbatas atau dosis. Yang kedua yaitu menuju ke tempat tertentu atau spesifik. Nah, hormon sudah diciptakan berpasang-pasangan, dia pasti menuju ke pasangannya, tidak mungkin dia bisa salah kamar. Yang ketiga untuk prinsip yaitu waktu yang terbatas. Nah, jika hormon itu tidak dia terus kelamaan mengikuti darah, tidak sampai ke tujuannya, dia akan terurai atau terbuang jenis-jenisnya nih. Yang pertama itu ada yang namanya kelenjar pituitary. Kelenjar ini berperan dalam osmoregulasi dan reproduksi. Yang kedua ada yang namanya steroid atau gondok. Di ikan pun ada dia. Untuk kelenjar ini dia itu berfungsi metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Ada yang namanya parateroid. Nah, ini tangannya yang tadi. Ini berperan dalam mengatur kadar kalsium. Yang keempat ada adrenal cortex, yaitu metabolisme dan karbohidrat. Ada yang namanya suprarenal. Nah, ini bertugas sebagai pengatur kadar gula dan tekanan darah. Selanjutnya ada ultimobranchial. Ini sebagai tempat metabolisme kalsium. Dan ada lagi namanya gonad. Ini sebagai tempat sekresi steroid. Yang terakhir ada yang namanya pulau-pulau Langerhans. Nah, di situ tempat terjadinya metabolisme karbohidrat, oksidasi glukosa, dan pembuatan lemak. Nah, yang terakhir topiknya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kinerja hormon. Yaitu dibedakan lagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang eksternal ada dua, yaitu asupan. Nah, asupan ini sangat penting untuk sebagai bahan baku hormon. Nah, kita aja sebagai manusia, kita kalau mau tinggi pasti kita harus banyak-banyak mengkonsumsi yang mengandung kalsium. Nah, jadi asupan itu penting. Nah, faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan. Nah, ini contohnya
Untuk para pembudidaya itu, untuk memijah ikan itu pasti yang diperhatikan dulu suhu air atau pH air dan lain-lain. Nah, karena jika ikan tidak cocok dengan kondisi airnya, itu dia tidak akan mau mengeluarkan hormonnya, tidak mau kawin dia. Nah, hormon reproduksinya itu tidak akan muncul. Nah, itulah yang terakhir, yaitu faktor internal. Bisa juga dengan genetik. Nah, kalau ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu berlaku juga ke ikan. Kalau induknya besar-besar, kemungkinan anaknya juga besar-besar gitu. Sama di manusia juga gitu. Oke lah, sekian dulu materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kawan-kawan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.